Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah guru tua dipecat karena miskin. Islam sangat menghormati kedudukan dan profesi guru sebagaimana orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Guru adalah orang yang memiliki tugas untuk mendidik dan membagikan ilmu kepada orang lain, sehingga profesi guru juga kerap disebut sebagai pendidik. Guru atau pendidik merupakan spiritual father bagi seorang murid yang memberinya santapan jiwa serta rohani dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan akhlak. Seorang guru memiliki tempat dan derajat yang tinggi tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Kedudukan guru dalam Islam telah diterangkan dalam Al-Quran dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya adalah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sementara itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Melalui firman Allah dan sabda Rasulullah SAW telah ditunjukkan betapa tinggi kedudukan dan profesi guru dalam Islam karena memiliki ilmu pengetahuan dan bermanfaat lalu disebarkan ke orang lain. Seorang guru tua yang sakit dipecat dari sekolah dasar tempat dia bekerja selama beberapa dekade. Hancur, dia berjalan pulang dengan sekotak barang miliknya hanya untuk dijemput beberapa jam kemudian oleh sebuah mobil mewah yang membawanya ke jet pribadi. Sheila adalah seorang guru sekolah dasar 64 tahun. Dia menghasilkan banyak uang tapi hanya memiliki cukup untuk kebutuhan dasarnya saat dia harus melunasi pinjaman yang tersisa setelah kematian suaminya. Sheila dan mendiang suaminya tidak punya anak, jadi dia harus melunasi pinjaman itu sendiri karena sebagian besar temannya tinggal di seluruh negeri. Di sekolah, murid-muridnya tidak dekat dengannya karena dia adalah seorang guru yang tegas. Dia ingin semua muridnya rajin dan belajar dengan baik. Kemudian ini menciptakan tembok antar dia dan murid-muridnya yang tidak ingin berurusan dengannya di luar kelas. Suatu hari, setelah seharian mengikuti kelas sejarah, Sheila dipanggil ke kantor kepala sekolah. Apa yang bisa saya bantu, Pak James? Dia bertanya. Pak James terlihat serius saat mempersilakan Sheila duduk. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 3 dekade, Bu Sheila, katanya. Tidak mudah bagiku untuk memberitahukanmu ini, tapi Dewan Sekolah telah memutuskan sudah waktunya bagi Anda untuk pensiun. Anda sekarang senior, Anda harus pensiun. Sheila terkejut dengan sindiran Pak James. Apakah Anda memecat saya? Dia bertanya dengan sedih. Saya mungkin 64 tahun, tapi saya masih bisa mengajar. Saya cukup kuat untuk usia saya dan ingin terus mengajar. Mengajar adalah hidupku, serunya.
Pak James menggelengkan kepala. "Maaf Bu Sheila, saya tahu Anda masih kuat dan bersemangat mengajar. Tapi itu di luar kendali saya. Kita perlu merekrut guru baru yang kita latih dan kembangkan menjadi pemimpin di sekolah kita. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang pemecatan Anda ini." Jelasnya. Sheila mencoba memohon untuk pekerjaannya, tapi Pak James tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk segera memberesi barang-barangnya. Sheila mengumpulkan semua barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Dia memeriksa semua barang miliknya, setiap foto kelulusan murid-muridnya, setiap trofi yang dia menangkan, setiap kenangan-kenangan yang berperan besar atau kecil selama 30 tahun lebih menjadi guru. Pada hari itu, Sheila menyempatkan diri untuk pulang. Lagi pula dia membawa sekotak penuh kenangan, kenangan yang sangat membebani dirinya sekarang. Dia menangis ketika berjalan pulang dari sekolah untuk yang terakhir kalinya. Hatinya hancur karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya karena dia dipecat secara tiba-tiba. Tapi itu adalah masalah yang paling kecil baginya. Sekarang dia harus berhati-hati untuk membayar kembali pinjamannya dan hanya memiliki uang pensiun yang dapat dia gunakan. Pada hari itu, Sheila mendengar ketukan pintu di depan rumahnya. Perlahan dia berjalan dan melihat seorang pria berjas dan sebuah mobil hitam mewah di belakangnya. "Halo Bu Sheila, nama saya Dimas. Saya di sini atas nama Teguh. Dia bilang Anda harus mengingatnya. Saya datang ke sini untuk mengantar Anda ke bandara," kata pria itu. Sheila pun tersenyum dan menutupi mulutnya dengan tangan karena terkejut. "Dia menepati janjinya," katanya. "Kamu harus memberiku 20 menit untuk berkemas. Aku akan segera ke bawah," katanya dan bergegas pergi ke kamarnya. Sheila kemudian mengambil 2 koper dari rak dan menjejalinya dengan pakaian dan harta berharganya. Dia mencari setiap sudut rumah untuk membawa barang-barang sampai dia akhirnya siap untuk pergi. Dimas mengantar mereka ke hangar tempat jet pribadi menunggu mereka. "Wah, bagus sekali," katanya keheranan. "Dalam 64 tahun saya ini adalah pertama kalinya saya melihat jet pribadi dari dekat." Pria itu pun tersenyum. "Bu, kamu di sini bukan hanya untuk melihat ini. Ini penerbanganmu untuk melihat Teguh," ungkapnya. Sheila pun kemudian naik ke pesawat dan mau tidak mau mengatakan betapa kagumnya dia dengan interior yang mewah. Dia disuguhi makanan dan minuman yang lezat. Dia memiliki tempat duduk yang empuk dan dapat disesuaikan untuk dirinya. Saat dia tiba, Teguh sudah menunggunya di hangar. Dia merentangkan tangannya agar Bu Sheila memeluknya dan dia pun memeluknya. "Saya sudah bilang, saya akan menepati janji saya. Sudah 20 tahun yang panjang. Banyak yang harus kita bicarakan. Ayo pergi ke restoran saya," katanya sambil menuntun Sheila ke mobil. Teguh pernah menjadi murid terbaik Sheila. Dia adalah anak kecil yatim piatu sampai diadopsi oleh keluarga yang baik. Teman-teman sekelasnya selalu mengolok-oloknya karena diadopsi. Hanya Bu Sheila yang memperlakukannya dengan baik.
Suatu hari keluarga Teguh memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Itu artinya dia harus meninggalkan sekolah dan juga Bu Sela. Tapi sebelum pergi, Teguh berjanji. Dia mengatakan, "Anda adalah satu-satunya teman saya, Bu Sela. Saya janji suatu hari nanti saya akan menjadi sangat kaya. Saya akan membawa Anda ke rumah saya yang indah di tepi laut suatu hari nanti, Bu Sela." Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak hari itu. Selama bertahun-tahun Teguh telah bekerja keras dan menjadi pengusaha sukses yang memiliki jaringan restoran di seluruh negara. Akhirnya memiliki cukup uang untuk diinvestasikan di beberapa properti. Dia menepati janjinya kepada Sela dan membeli rumah di tepi pantai. Dia kemudian menghubungi kepala sekolah di bekas sekolahnya dulu untuk membuat rencana bahwa Bu Sela akan dipecat. "Anda tidak akan dipecat. Siapa yang akan memecat Anda? Anda adalah guru terbaik di dunia," ungkap Teguh kepada Sela. "Saya hanya ingin mengejutkan Anda dan meminta bantuan Pak James. Saya ingin Anda mengajari anak-anak saya. Hanya Anda yang bisa mengajari mereka tentang apa yang mereka butuhkan untuk sukses." Bu Sela seperti mendapatkan jackpot. Tidak hanya dia bertemu kembali dengan salah seorang yang tersayang di dunia, tapi dia sekarang memiliki keluarga untuk menghabiskan sisa hidupnya. Teguh kemudian melunasi semua hutang Sela. Dia pun pindah ke tempat tinggal Teguh. Dia menikmati sisa hidupnya dengan damai, jalan-jalan di pantai, dan mengajari anak-anak Teguh setiap hari sepulang sekolah.